saya lihat banyak orang yang kayak Bu Nata, teman-teman. Dan saya melihat bahwa memang benar berat sekali di era pandemi jika kita tuh menjual apapun itu dengan harga premium. Mau jual kopi dengan harga premium, mau jual rumah dengan harga premium, mau jual mobil dengan harga premium, ya kan? Berat. Tetapi kalau kita itu menjual solusi, mau harga sepremium apapun orang akan beli. Itu yang saya pelajari, teman-teman semua. Jadi, dan orang demi solusi wajib berjuang untuk membeli solusi tersebut. Wajib teman-teman semua, hukumnya untuk kita berjuang untuk membeli solusi tersebut. Contohnya ya, seseorang yang punya orang tua masuk rumah sakit, kayak papa saya dulu kena jantung. Kalau zaman dulu mungkin tahun 80, tahun nyemin obat, teknologi tidak memungkinkan untuk melakukan operasi misalnya di Indonesia seperti itu, yang pasang ring dan lain-lain, ya kan. Nah jadi ya sudah, jadi nggak ada solusi sudah. Tapi sekarang kalau dokter mengatakan ini biayanya total 3 ring, 4 ring gini misalnya, harganya berapa? 170 juta, 250 juta, 300 juta. Ya bagi saya seorang anak yang berjuang demi solusi itu luar biasa. Tapi kalau seorang anak yang ngomong gini, 300 juta itu, aduh, nggak ada duit. Ngerti nggak maksudnya? Bagi saya, Bapak Ibu, orang tua demi sekolah anaknya dia sampai berkorban, jual asetnya, jual tanahnya. Begini. Nangkap nggak maksudnya? Jadi, saya melihat Bu Nata ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia melihat solusi dan dia berjuang. Dan saya ingin sekali membangun grup yang terisi dengan para pejuang-pejuang, para warrior ini. Ngerti nggak? Mereka waktu melihat di sini, saya ingin mereka tuh melihat bahwa ini bukan barang 30 juta. Halo. Bapak Ibu, kalau orang tuh melihat Talkfusion itu 30 juta adalah video conference, video newsletter, terlalu kecil Bapak Ibu sekalian. Betul. Kalau Anda tuh melihat McDonald itu 15 miliar itu hanyalah burger dan ayam goreng dan kentang goreng, terlalu kecil Bapak Ibu. Anda nggak tahu bagaimana dia membangun brand McDonald itu sampai anak kecil itu suka. Sampai Anda minimal 6 bulan sekali pasti Anda makan McDonald. Anda keluar negeri kalau udah nggak tahu mau makan apa, makan McDonald. Ya. Anda nggak tahu perjuangan mereka bangun. Nah, jadi waktu kita itu melihat sebuah bisnis itu bukan lagi cuma melihat barang, tapi melihat kelengkapannya semua ini. Atau kelengkap. Dan Talkfusion ini bukanlah produk. Jujur ya, kalau Anda hanya sekedar pakai produk, jujur, Anda bisa pakai di luar sana, banyak banget ke produk. Tetapi kalau Anda pingin teman-teman saya bergabung dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, visinya lebih besar daripada kita, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita mau mengajak orang itu mengambil keuntungan bersama, ya, profit sharing, ekonomi sharing dari bisnis video gitu loh, Bapak Ibu. Dan saya ngeliat ini bahwa yang mempresentasikan ke Bu Nata, Pak Eko dan lain-lain itu betul-betul kena di hatinya orang itu bahwa ini solusi buat kamu. Jadi kalau Anda presentasi orang dan orang itu masih mengatakan bahwa sorry Pak, saya nggak punya uang, itu berarti dia nganggap Anda suruh dia beli produk. Setuju. Itu langsung Anda tarik mundur, Anda bilang sama dia, Pak, Bu, saya bukan mau jualan hari ini. Kamu lihat dulu ini. Nangkap nggak maksud saya, Bapak Ibu? Ya, jadi kemarin tuh ada teman saya, dia tuh jualan barang, ya, jualan barang mahal, harga 100 juta, 200 juta, harga 80 juta, 70 juta, jualan barang mahal lah, saya bilang. Ya, dia punya pabrik sendiri jualan barang mahal, tapi dia bilang pandemi ini susah. Berat. Dia bilang, bagaimana kamu bisa jualan? Saya bilang begini, kalau saya jualan barang kamu, berat banget bro, saya bilang itu. Kenapa? Karena saya jualan barang. Pandemi, orang tuh lebih baik hemat buat makan. Nangkap nggak maksudnya? Jadi teman-teman semuanya, percuma, gini loh Bapak Ibu, saya ulangi Bapak Ibu, percuma kalau Talkfusion itu punya produk yang bisa kirim makanan lewat laptop. Let's say, saya mau kirim Stabilo ini buat Anda. Saya kirim, percuma kalau itu bisa terjadi. Kalau Talkfusion nggak bagi hasil. Ngerti nggak maksud saya Bapak Ibu sekalian? Ya, nangkap ya, maksud saya gini loh Bapak Ibu, yes, produk canggih itu penting, tetapi kalau
berhasil, tidak ada membuat kita rasa ownership. Percuma Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa Bapak Ibu? Di masa pandemi itu bukan butuh barang baru. Orang butuh solusi baru. Ya, makanya di pandemi ini teman-teman, coba lihat baik-baik. Teman saya yang jualan jam berubah jadi jualan sepeda. Kenapa? Karena dia merasa, aduh, sepi jam ini, saya jualan sepeda. Ngerti nggak maksud saya? Oh iya teman-teman semuanya. Ya, teman saya yang dulu hobinya hobinya mungkin yang hobinya lain ya, sekarang buat tanaman, jualan tanaman. Ada yang lagi jualan ikan, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Bapak Ibu, sudah nggak zaman lagi orang ngomong gini, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan passion saya. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang, kalau Anda ngomong, ini bukan passion saya, Bapak Ibu sekalian, nggak makan, Bapak Ibu sekalian. Betul. Ya, ngerti nggak maksudnya? Saya belajar, Bapak Ibu, orang-orang yang hebat di era ini, di era kreativitas hari ini, Bapak Ibu, di era teknologi dan informasi seperti ini, itu bukanlah orang-orang yang paling pintar, tetapi orang-orang yang paling suka memberi informasi, memberi pelajaran, intinya memberi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya orang-orang yang hebat sekarang itu bukan orang-orang yang memang expert di sana, tapi dia suka memberi gitu loh, Bapak Ibu. Nangkap ya maksud saya, Bapak Ibu? Nah, sama Bapak Ibu sekalian ya. Saya melihat teman-teman saya, sekalipun dia jago IT, tetapi kalau dia tuh tidak punya passion untuk memberi peluang, kan, nggak berkembang hari ini, Bapak Ibu. Tapi Anda mungkin bukan siapa-siapa. Mungkin ibu-ibu di sini, bapak-bapak, ngerti IT. Tapi Anda semangat banget cerita tentang apa yang Anda sukai tentang di sini. Itu sudah cukup. Lengkap ya maksud saya, teman-teman ya? Ya. Nah, saya tanya teman-teman saya yang jago di YouTube, yang paling jago main game. Apa kamu paling hebat main game? Dia bilang enggak. Cuma dia paling suka sharing tentang game. Apa kamu paling hebat tentang tanaman? Ya enggak. Karena dia suka sharing tentang tanaman. Apa kamu paling hebat tentang mobil? Enggak, dia bilang. Cuma dia tuh paling suka sharing tentang mobil. Jadi saya bilang sama Anda, Bapak Ibu, Anda tuh nggak perlu jadi orang hebat. Tapi kalau bisa sharing dengan tulus, apa kita sharing solusi? Jadi saya melihat bahwa banyak orang di luar sana berpikir ngajak orang yang punya duit. Keliru, Bapak Ibu. Sebenarnya ngajak orang yang udah nggak tahan punya masalah. Saya ulangi, ada orang yang punya masalah masih, aduh saya udah capek Pak, tapi masih bisa tahan. Ada orang, ajak orang yang udah muak dengan masalahnya. Saya percaya Bapak Ibu, di pandemi ini banyak orang-orang yang muak dengan masalahnya. Ya, setuju. Betul Bapak Ibu? Betul. Siapa di antara kita yang udah capek hidup gini-gini terus? Saya harus berubah Bapak Ibu, saya harus berhasil. Saya mau life after COVID, ya kan? Life after COVID ini kan luar biasa harus. Ya, siapa yang udah siap Bapak Ibu kehidupan life after COVID ini? Ya, harus ada perubahan besar Bapak Ibu dari grup kita, dari diri kita masing-masing ya. Saya udah tata bagaimana nanti kehidupan saya, bagaimana anak saya, apa saja hobi-hobi saya, apa sih yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi Bapak, kalau Anda mau bertahan di COVID ini, jangan jual barang, jual solusi. Oke. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau sebelum COVID Anda jual barang itu masih oke. Kenapa? Orang lagi banyak uang. Waktu jual COVID, orang tuh tarik dompetnya rapat-rapat, mereka nggak mau. Anda tahu di Indonesia terjadi namanya deflasi kemarin? Ya. Jadi mata uang tuh bukannya inflasi, karena di masyarakat uang tuh nggak keluar. Anda tahu nggak kenapa mobil itu dikasih mobil itu dikasih PPN 0%, tahu? Ya. PPNBM, tahu ya? Supaya membuat orang tuh belanja. Anda tahu properti itu dikasih DP 0%? Ini merupakan mimpi dari Gubernur Jakarta kemarin, terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian ya. DP 0% Bapak Ibu. Ya. Anda bayangin Bapak Ibu, terjadi. Tahu gak kenapa? Karena uang nggak beredar. Ya, pemutaran uangnya tidak ada Pak ya. Betul. Kenapa? Orang tidak mau belanja apapun ya. Anda tahu Astra atau kesulitan Bapak Ibu jualan mobil Bapak Ibu, Toyota tuh nggak lah. Ini orang itu berpikir bagaimana caranya kasih stimulus supaya orang beli. Bapak Ibu, sebenarnya uang itu lari kemana? Uang itu lari ke tabungan. Supaya orang itu keluar dari tabungan, Anda harus kasih sesuatu hal yang lebih besar daripada tabungan itu. Apa? Solusi Bapak Ibu, bisnis. Ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, siapa di sini mau Bapak Ibu? Produk kita di sini ya sudah menjadi 4D, 5D Bapak Ibu, sudah pakai kacamata virtual reality, bisa ketemu sama semua orang di situ. Tetapi bonus tim komisinya nggak ada. Siapa mau di sini? Nggak Pak. Kerja bakti Pak. Nggak mau Bapak Ibu. Jadi cuma sales
solusi Bapak Ibu sekalian. Oke? Kita di sini bergabung karena kita tuh punya masalah masing-masing yang kita perlu selesaikan. Kita bersatu. Mengejar di sukses talk fusion dengan tujuan mencapai tujuan masing-masing. Menyelesaikan masalah masing-masing dalam kehidupan kita. Siap? Siap. Nah, itu sih Pak. Saya ngeliat sih Bu Nata itu bukanlah orang yang sebenarnya paling cocok jalankan talk fusion sebenarnya. Iya kan? Masih banyak lah potongan orang-orang yang jauh lebih cocok Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya tetapi dia bisa. Kenapa? Ya sekali lagi. Upline-nya jual dia ke solusi dan dia bisa cerita ke orang juga itu solusi. Betul, betul. Mungkin Anda tuh merasa agak aneh ketika Pak Eko ngomong gini. Kalaupun nih jual batu. Ngerti? Anda jangan menganggap, oh ini orang berarti bikin jual apapun bisa kaya. Bukan menghalalkan segala cara. Bukan. Anda harus ngerti Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti saya bilang tadi, ini produk canggih luar biasa. Tapi kalau tidak tim commission, Anda tidak akan semangat seperti ini. Betul. Siap? Siap. Mungkin itu. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marcel, ini adalah penutup daripada sharing audiobook program kita. Ya, kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu kita memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang dari minggu lalu sampai ke hari ini sudah naik peringkat tentunya. Ya, tapi saya ingin mengundang satu lagi, Bu Eli, Dr. Eli, apakah siap dibuka kameranya? Kalau enggak Dr. Era coba. Kalau Dr. Ella ya. belum ada kabar. Dr. Eli salah. Ya. Ada. Dr. Ella ya. Atau Dr. Ella sudah siap? Dr. Era. Dr. Era Wita. Era Wita. Wakil daripada Achiever. Ya, Era Wita. Belum ada wakil nih. Coba search Era Wita. Era. Kalau nggak Bu Eli. Halo Bu Eli. Kalau sudah ketemu, tapi belum dapat izin aja. Apakah beliau ada di Bu Era atau Bu Eli? Oke, Bu Era, kita ada. Bu Era Wita ada sih memang. Silakan sih, coba silakan. Dr. Era Wita. Coba dibuka, Pak. Soalnya sebelum acara sih udah siap tadi. Oke, Bu Era sudah ada ya, saya buka ya Bu Era. Izin teman-teman, sekedar info sebelum kita buka ya, sambil kita nunggu buka. Dashboard case itu sampai Selasa ya teman-teman ya, untuk Indonesia. Selasa jam 11 Pak ya. Iya, ini teman-teman banyak sekali orang-orang yang hebat mau memanfaatkan itu tuh buku hari Selasa. Kan biasa itu buku hari Senin kan. Kenapa Bapak Ibu? Saya percaya kalau orang hari Selasa itu bisa cycle-nya bagus, itu pasti banyak daya muncul di minggu depan, teman-teman. Ya, jadi manfaatkan teman-teman semua Days for the Case hari Selasa ini. Ya, sampai hari Selasa ya, teman-teman ya, Days for the Case. Ya. Oke, Dr. Era, kita bukakan? Ya, silakan buka. Era Wita. Dr. Era belum buka ya. Belum bisa dibuka Dr. Eranya. Bu Eli coba, kalau nggak Bu Eli. Dr. Eli ya. Dr. Eli siap ya. Belum di jalan. Dr. Era sedang di jalan. Bu Eli kalau gitu ya. Ya, supaya cepat. Dr. Eli. Kasih nama LLY. ELY. Tadi udah ketemu sih. Bentar. Kalau pakai Li, Ctrl F. Ya, Dr. Eli saya buka ya. ya. Siang, Pak Edi. Selamat siang, Dr. Eli. Budi. Siang, Dr. Eli. Pak Iya. Selamat siang, Pak Budi. Oke, kita masuk ke recognition ya. Dan kita akan mulai dengan
peringkat silver. Ya, ini dari sebentar. Global Achiever ya. Ya, global achiever. Mungkin Pak Bu Eli. Ya, global Bu Eli ya. Ya, Bu Global Achiever. terima kasih Pak Marcel. Bu Eli. Mungkin bisa cerita sedikit Bu Eli. Ini saya mewakili Dokter Era ini timnya Dokter Era. Ini juga kekuatan dari keyakinan ya, karena kami memang mulai masa online ini juga betul-betul berusaha bagaimana kita bisa bertumbuh ya dari betul-betul tim yang diam ya sampai akhirnya kita bisa menemukan orang-orang baru yang bisa melihat visi begitu. Sampai akhirnya Dokter Era waktu itu mengajak satu teman SMA-nya ya bergabung, dan setelah beliau bergabung kemudian juga mengajak sepupu-sepupunya dan mulai melihat, dan Ibu Yanti ini juga salah satu teman dari sepupunya yang bergabung kemarin. Dan pada waktu bergabung ini pun juga sebetulnya tidak mengerti awalnya tidak mengerti, tetapi karena kemudian kekuatan keyakinan lagi, dan juga seperti yang tadi Pak Marcel sudah katakan bahwa ini mau sebagus apapun kalau misalnya ini juga tidak menjadi solusi buat kita, buat apa begitu ya. Jadi memang setelah kita tahu bahwa ini adalah platform yang begitu bagus dan kita mempunyai hak untuk memegang hak untuk jalur distribusinya, nah Bu Yanti ini kemudian bisa melihat. Bahkan setelah Bu Yanti akhirnya bergabung, Bu Yanti juga mengajak kedua anaknya. Dan kedua anaknya ini adalah mahasiswa, dan yang satu sudah lulus di Singapura, yang kedua juga masih mahasiswa di Singapura. Bahkan ini yang menjelaskan akhirnya ayahnya bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita mulai membangun ini. Begitu Pak, jadi betul-betul kekuatan impian, kekuatan keyakinan, dan dari sistem Fitras ini yang membuat kita tuh semakin yakin bahwa ini adalah eranya yang paling tepat. Begitu Pak Edi. Selamat buat Bu Yanti. Terima kasih Dr. Eli. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Kita lihat siapa lagi. Ini Lucifer berikutnya. Nah, ini dari tim Sutos Rising. Siapa yang mewakili ini nih? Silakan Pak Budi. Iya. Budi. Oh, iya. Siang. Jadi Bu Titi ini sudah join di masa online Pak Marcel, Bapak Ibu sekalian. Cuman saat itu karena terjadi PSBB, akhirnya di kantornya dia ini punya perubahan yang banyak. Kebetulan beliau ini di PNS ya. Nah, sambil perjalanan waktu, beliau ngikutin sampai akhirnya jedok di awal tahun 2021 ini. Dia bilang dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini nggak terjadi apa-apa, bukan jadi sesuatu yang lebih baik, tapi jadi sesuatu yang lebih menurun katanya dia. Jadi akhirnya dia mikir, wes saya pun sudah ambil keputusan di Top Fusion, saya harus seriusin benar-benar. Jadi akhirnya dia mulai cerita sama keluarganya, dan ini hasil remah-remahnya Pak Marcel dan teman-teman sekalian. Jadi kebetulan dia ini kan honorer. Satu hal waktu saya tanya kemarin sebelum jadi silver ini, saya tanya, lo kenapa kok akhirnya memutuskan? Dia mikir waktu yang sudah dia jalankan bekerja selama 20 tahun ini, uang ini nggak bisa kesimpan. Jadi mau sampai kapan lagi uang. Jadi akhirnya dia putuskan, ya sudah, ini satu-satunya jalan yang dia bisa ambil untuk dia mau ngotot benar-benar untuk bangkit. Makanya ini baru jadi satu jalan terbuka untuk dia sama keluarganya, keluarga besarnya dia. Seperti itu. Oke. Terima kasih Budi. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke peringkat berikutnya ya. Ya itu peringkat ya ini lebih bagus dari sebelumnya, itu naik gol. Nah, ini Romo Yosef. Lanjutlah. Timnya Sutos Rising ya, Pak Budi ya. Ya, jadi Romo Yosef ini sponsor langsungnya Bu Titi tadi. Jadi Romo Yosef ini bergabung di Top Fusion itu ketika masa offline tahun 2016 kalau nggak salah. Ketika itu masih ketemu di Surabaya, terus ya dijalanin biasa karena banyak kegiatan ya di paroki.
akhirnya terputus karena Romo Yosef harus pindah ke Gunung Mas. Nah, jadi nggak dijalani sama sekali selama beberapa tahun, hingga ketika kondisi pandemi, saya kontak ke Romo Yosef lagi. Dari situ Romo Yosef ini mulai berpikir, oh ya juga ya, kalau ini kita bisa lakukan bareng-bareng, kita tetap bisa berkomunikasi, kenapa enggak? Ini bisa jadi solusi baru di kondisi pandemi ini. Jadi Romo Yosef ini mulai benar-benar dari awal di tahun 2020 ketika awal-awal pandemi, dan akhirnya mulai muncul tim. Seperti itu. Tapi saya salut sama Romo Yosef dan tim-tim ini. Mereka ini masih sangat otot sekali untuk mereka wujudkan tujuan-tujuannya mereka, seperti itu. Nah, kebetulan Bu Titi ini juga salah satu jemaatnya Romo Yosef. Seperti itu. Kemarin memang ada tim saya juga bertanya, ini Romo di gereja ya, Romo paroki ya katanya. Iya, betul. Romo Gereja Katolik, betul. Oke, terima kasih. Iya. Oke, kita naik ke peringkat yang lebih dahsyat lagi, ya, yaitu peringkat 1 star. Ya, siapa ini yang dapat peringkat 1 star ya? Kita lihat ya. Wih. Waduh, ini dari Sutos Love. Wah, ini Pak Daru ya? Ya. Pak Daru, mungkin kita perlu buka kameranya Bu Esther. Ibu Esther, ya Ibu Esther ada Pak. Silakan. Ada ya? Oke, saya coba set dulu ya. Masih apa ya, Bu Esther ya? Oke. Esther. Langsung bisa dibuka, Pak. Ada 2 Esther ya. Coba bisa dibantu cek yang mana ya? Bu Esther sudah siap? Boleh kita buka kameranya, Bu Esther? Nama-namanya. Aman ya? Coba tekan. Pak Dani, suaranya mati ya? Pak Jalan. Dani. Oh, jalan ya? Oke, jalan. Saya coba ya, ada 2 Bu Esther ini, mana yang benar nih? Karena dua-duanya sama nih. Ini. Ya, ini dia Bu Esthernya. Selamat siang, Bu Esther. Silakan Pak Daru. Misalnya, Ya, selamat siang Bu Esther. Ini di Nabire ya, Ibu Esther. Wah, ya. Silakan diperkenalkan dirinya Bu, latar belakang dan apa semangatnya Bu Esther yang ingin Ibu Esther bagikan kepada teman-teman semuanya. Silakan Bu Esther. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, nama saya tadi sudah disebut-sebut Esther. Lengkapnya Esther Kajang. Kajang nama kakek. Ya. Latar belakang tadinya seorang guru, tapi sekarang udah purna bakti, udah pensiun. Kebetulan sekolah masih mempercayakan untuk lanjut mengajar walaupun dalam status pensiun. Saya dihitung honorarium dengan di salah sebuah universitas di Nabire, Universitas Satyawiata Mandala, diminta bantuan untuk mengajar di situ sampai hari ini sejak tahun 2004 ya. Itu sekilas latar belakang saya. Nah, kenapa saya tertarik atau ya katakanlah terdampar di bisnis ini, padahal saya orangnya tidak tahu menau, tidak punya pengetahuan tentang bisnis. Tapi saya sangat bersyukur kepada teman saya, Ibu Matilda Prastuti, kebetulan teman sama-sama mengajar di satu sekolah. Beliau memperkenalkan bisnis ini kepada saya, dan waktu itu saya diajak ngopi sebagai langkah awal. Setelah ngopi memang saya langsung tertarik
Yang pertama yang menarik saya adalah saya tangkap tentang legalitasnya. Bahwa kalau saya kerjakan bisnis ini, aman, tidak ada yang perlu saya takutkan. Tidak akan ada seperti di perusahaan lain di luar sana yang masih pertengahan sudah kolaps, terus yang terakhir tuh nggak dapat apa-apa. Itu. Jadi saya merasa aman lah ini kalau gitu. Nah yang kedua, setelah dijelaskan lewat webinar itu apa produknya, ya saya yang orang awam untuk teknologi, tapi saya merasa itu sangat bermanfaat. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah katakan bahwa saya ini manusia yang boleh dikata hidup di 3 era, karena SD-nya saya itu di tahun 60-an, 70-an. Terus di SLA-nya di tahun 75 sampai 77. 78 sampai 81 itu di perguruan tinggi. Dan 83 saya mulai terjun di menjalankan karir sebagai guru. Itu 82 sebagai honor, terus 83 SK kedua itu sampai sekarang. Nah, itu kita bisa bayangkan itu era itu apa ya? Saya termasuk awal sekali untuk teknologi karena dulu kita masih pakai batu waktu SD, terus di kelas 3 baru kenal kertas atau buku, dan seterusnya waktu kuliah pakai mesin ketik. Nah, setelah jadi guru mulai kenal-kenal komputer. Dan sampai akhir ini, dunia ini sudah berubah menjadi era digital. Saya blank sekali. Nah, tapi saya berani mengambil peluang ini karena saya tekun mempelajari setiap ada webinar, wah ini luar biasa. Itu yang kedua, bahwa produknya akan sangat dibutuhkan di era sekarang. Selain era pandemi, juga era digital. Jadi memang tuntutan zaman mau tidak mau harus digunakan. Itu yang saya tangkap. Terus yang ketiga, ya terus terang saja saya tergiur dengan income-nya. Karena seorang pensiun itu sudah tinggal sedikit sekali gajinya. Hampir tidak cukup lagi untuk kebutuhan sebulan. Nah, kebetulan saya Bu Matilda itu memperkenalkan saya dan sangat bersyukur sekali. Saya tidak lewatkan waktu dan saya langsung mengambil peluang ini sampai ya ternyata ternyata waktu saya jalankan dalam kurun waktu 2 bulan saya bisa berada di posisi ini New One Star. New One Star. Dan itu adalah kekuatan kerja tim dan kerjasama. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Pak Daru, Bu Emi, Mbak Nada, Pak Peris, Bu Matilda yang benar-benar tidak mengenal waktu untuk kami sering koordinasi lewat live meeting, lewat three-way call, ya entah siang, entah malam, entah kadang waktu luang di sekolah, selesai mengajar ada jeda sedikit, kami teleponan lagi. Teleponan hanya masalah ini saja. Jadi itu yang membuat saya sangat dekat dan sepertinya memang sudah kayak satu keluarga begitu. Luar biasa bisnis ini. Saya sangat merasakan ada kedamaian, ada refreshing, senang walaupun capek tapi tetap senang. Ya. Luar biasa. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat ya Bu. Selamat buat tim Esther. Ya. Oke. Pak Daru, selamat. Luar biasa Pak Daru. Dari jauh bisa kerasa jadi keluarga, luar biasa. Betul. Padahal mungkin secara fisik belum pernah ketemu ya Pak Daru ya? Ya mungkin. Iya Pak, belum pernah Pak. Ini 100% networking from home. Luar biasa. Ya. Oke. Dan pesan saya buat teman-teman, Bapak Ibu, ya. Pesan saya buat Bapak Ibu yang baru pemula seperti saya, mari kita semangat, kerjakan. Walaupun kita mendapatkan tantangan yang ya tidak sedikit lah tantangan, saya termasuk mengalaminya. Kadang saya di PHP. Ketika saya undang, oh iya, ya oke ya, saya kirim linknya sebelum jam 3 ya, iya,
Ada laptop, ada. Terus udah dikirim linknya. Ayo masuk. Dia bilang tunggu tante. Ini lagi jaringan ini. Nah, sudah masuk. Aduh minta maaf tante, saya ada di luar. Saya nggak bisa pakai laptop loh. Tadi kan dikirim link sudah bilang ada laptop. Tunggu dibilang. Ternyata ada di tempat lain. Akhirnya tidak jadi. Baru sudah itu dia kirimlah hal-hal yang negatif ke saya. Tapi ya lewat bantuan Pak Peris, Bu Matilda, Bu Emi, saya bisa menjelaskan yang jelasnya begitu. Saya bisa memberikan jawaban. Luar biasa. Dan ya gitu. Mohon maaf atas Dengan ini online, kalau ada kekurangan saya. Ya, dengan online bisa mendapat bantuan dari manapun ya Bu ya. Itu yang biasa. Oke, sukses Bu. Moga Ya, ke depan ke peringkat yang baru lagi. Saya izin tutup Amin. kameranya Bu. Amin. Luar biasa Pak. Oke, kita lanjut lagi ke peringkat berikutnya. Bu Maltida. Ya. Saya mohon izin buka kameranya Bu Maltida. Yes. Langsung buka, udah siap Langsung semua. ya. Ya. Saya buka ya. Kejar waktu soalnya. Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang, Bu Matilda. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, ini selamat untuk peringkat barunya sebagai Tustar. Ya, mungkin Bu Matilda bisa bagi-bagi tipsnya bagaimana bisa mencapai peringkat baru di minggu ini. Silakan, Bu Matilda. Oh, sebentar ketutup ya. Pak Marcel, Pak Daru, Pak Andre, Pak Edi, Pak Budi, Bu Lini, Pak Dani, dan Bu Eli yang sudah berkenan untuk saya hadir di sini. Saya juga tidak menyangka ya bisa secepat ini kembali ke room ini ya, karena rasanya baru beberapa minggu yang lalu saya ada di sini. Terima kasih buat Pak Daru, Bu Emi, Mbak Nada, dan Pak Peris yang selalu ada buat saya dan banyak membantu saya. Fokus saya itu membantu tim Bapak Ibu ya, membantu teman-teman menjadi silver. Menurut saya hal ini ya yang paling sederhana dan dengan menjadi silver maker itu kita tidak akan kehabisan daftar nama karena di balik orang pasti ada orang lain lagi gitu. Nah, dibantu dengan ngopi online sehari itu 3 sesi Bapak Ibu, jam 3, jam 5, jam 7 malam. Itu dilakukan setelah saya pulang sekolah. Gitu ya, dengan Bu Esther kami satu sekolah. Juga phone session itu harus didampingi minimal tuh 5 kali halo gitu ya, karena biasanya yang diundang 5 tapi yang berhasil masuk ngopi itu hanya 2, yang 3 ya seperti yang antar istri lah, laptop rusak lah gitu. Lalu selalu melakukan koordinasi juga dengan mentor-mentor saya yang ada di Surabaya dan Nagire. Dan ternyata apa yang kami lakukan itu berpengaruh Bapak Ibu kepada ranking. Saya juga nggak sadar kalau mau jadi Tustar gitu. Waktu itu memang hanya fokus bantu Bu Esther untuk One Star. Terakhir waktu Bu Esther jadi One Star, Bu Emi juga baru sadar kalau saya juga jadi Tustar gitu. jadi pepatah tolonglah orang lain meraih mimpinya, maka kita akan mencapai mimpi kita. Itu memang benar Bapak Ibu. Ya. Itu terjadi. Jadi terima kasih Pak Peris, Pak Daru, Bu Emi, Mbak Nada. Luar biasa. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Daru sebelum kita Congratulations Ibu Matilda. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini Ya. adalah bentuk kerjasama tim ya. Jadi kita bertumbuh karena kita kompak Bapak Ibu. Kita mulai dari rakor, selalu rakor, kemudian kita triwekol dan kita mendengarkan fitrah aplikasi. Jadi teman-teman ini meskipun jauh, saya tidak pernah ketemu secara fisik, tapi karena kita tahu bahwa kita ini sedang berada di bisnis digital, kita punya potensi yang besar, jadi justru itulah kekuatan kita meskipun terkendala ya situasi internet ya Bu Matilda, kadang-kadang sinyal nggak bisa sama sekali. Nah kita tahu bahwa itu harus kita hadapi, tapi apapun bahwa saat ini adalah kalau kita tidak membiasakan diri untuk online, kita akan tertinggal jauh. Betul. Terima kasih. Sukses Bu Matilda, selamat. ya selamat Bu Matilda. Saya izin tutup kameranya ya. Terima kasih Pak, Bu.
Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini Romo Yosef. Ya, BIP ya. Mungkin Pak Budi jelaskan sepintas. Sepintas, oke. Jadi Romo Yosef ini akhirnya capai BEP Achiever ini 100% online. Justru di online ya, bukan Iya, Jadi online memang membawa berkat banyak ya. justru di online, benar. Oke, Betul. ini membantu orang lain saja ya. Mungkin buat teman-teman yang baru, ini artinya adalah ini teman-teman yang udah balik modal ya. Jadi seterusnya tuh udah untung terus ya kan ya. Iya, Sudah nggak perlu reinvest Betul. lagi. Itu kerennya bisnis ini. yes. Selamat buat Romo Yosef ya. Oke, kita lanjut kepada Dash for the Cash ya. Siapa saja yang sudah masuk for the Cash ya, kita tinggal 2 hari ya. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktunya ya. Ini siapa dulu? Dari Sutos Racing. Ya. Selamat buat racing ya. Hebat nih Pak Budi ini. Ya. Karena mentor-mentor Pak Adi. Mantap. Karena rakor juga ini. Ya, oke kita lanjut. Ya. Yang berikutnya, siapa lagi yang dapat berikutnya? Wih. Ini dari The Achiever. Wah, ada yang fotonya dua. Oke. Wah, luar Ya. biasa. Saudara kembar. Nah, new-nya langsung 4 orang ya. Wih. Oke. Mungkin Bu Eli mau tambahin sesuatu? Ya, terima kasih Pak Edi. Nah, ini Bu Yanti yang tadi silver, ya. Tapi Bu Yanti ini juga pada waktu Bu Yanti mengajak anaknya ini juga dia nggak mau sekedar membayarkan anaknya katanya, tapi juga membuat anaknya yakin bahwa ini adalah eranya sekarang untuk membangun begitu. Jadi saya salut sekali, selamat buat Bu Yanti, dan yang mengajak Bu Yanti itu adalah Pak Joni. Nah, Pak Joni ini yang hebat, yang kuat gitu Pak. Ya, salut buat Pak Joni ya, sekarang sudah 2 Dash Forecast ya, awalan yang sangat baik ya. Dan kedepannya semoga bisa lebih cepat lagi bergulung Pak Joni. Selamat, salut buat Pak Joni. Pak Joni ini juga latar belakangnya orang AI IT Pak. Gitu. Jadi waktu masuk ke sini dia melihat ini barang bagus sekali gitu dan kesempatan untuk bermitra. Ya, sebelumnya Pak Joni sendiri sempat bercerita bahwa diajak startup temannya, kalau startup temannya itu butuh modal pasti bisa puluhan miliar gitu Pak. Di sini dengan modal segitu Pak Joni bilang merem langsung ambil gitu dan Orang-orang IT kan udah tahu Pak, Bu, ya kalau war makar duit berapa itu kalau Betul, IT kan. setuju. Jadi belum jadi produknya kan mereka saya udah karyawan, udah ada kantor, bayar server. Belum jadi produknya belum terlaku, ya kan? Jadi makanya 30 juta tuh murah sekali sebenarnya. ya mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan Pak Joni nih yang bisa mencapai peringkat lebih tinggi dan bisa langsung memberikan Betul. Ya, kita harapkan teman-teman nanti minggu depan banyak yang dibuka kameranya ya. Terima Jadi kasih Pak. untuk kamera dibuka, silakan kejar minimal posisi 1 star ya. Jadi Anda bisa sharing buat teman-teman yang lain. Terakhir kita lihat, Jangan suka vlog terus, kan sharing. waduh, ini siapa lagi ini? Coba, ini paling bersejarah ini. Mungkin Pak Andri bisa menjelaskan Pak Andri. Orang yang tidak pernah berhenti belajar ya Pak Edi. Jadi Bu Erna ini tipe orang yang selalu terima tantangan ya, dan kemarin sebelum mencapai Dash for the Cash-nya lagi ini ya, saya bilang sama Bu Erna ini tim Sutos Global butuh dipimpin nih Bu Erna. Bu Erna siap nggak memimpin apa Pak Andri? Jadi Dash for the Cash yang pertama itu pasti saya yakin begitu itu terjadi itu membuka banyak pintu Bu Erna. Lainnya akan menyusul berikutnya. Oke. Kemudian tanpa waktu yang lama Bu Erna langsung bekerja hanya dalam waktu beberapa hari hanya Bu Erna bisa menyelesaikan Dash for the Cash-nya. Dan saya yakin setelah ini timnya semuanya ikutan bergerak panas semuanya dan menjadi Dash for the Cash achiever semuanya. Betul. Salut sama Bu Erna ya. Ya. Walaupun sudah lama daftar namanya itu masih banyak gitu ya. Itu yang hebat Masih ya. banyak ini Pak. Karena untuk dapat Dash for the Cash itu ya harus punya daftar nama pribadi ya. Nggak bisa pinjam punya tim ya saya ya. Ya. Oke. Demikian kita untuk
sharing ABP sudah, kita reconnaissance sudah, dan saatnya kita masuk kepada training, ya, di mana nanti training akan dibawakan oleh Pak Josia. Ya sama kurang lebih 8 tahun ya, dan kita udah tahu lah seperti apa, dan komitmen beliau sangat luar biasa sampai dengan hari ini. Ya, orang-orang yang bertahan 8 tahun di sini itu dan sampai hari ini masih tetap berjalan itu luar biasa. Ya, tapi sebelumnya saya izin tutup kamera dulu masing-masing leader, nanti kita